Tidur itu ya ibarat itulah sebenarnya. Makanya kita sering melanglang buana bagi yang bermimpi ke sana kemari segala macam. Bagi yang tidak bermimpi ya begitu singkat ya, waktu 6 jam atau 5 jam, bahkan ada yang 7 jam tidur itu begitu singkat, cepat sekali ya, karena kita seperti orang ditidurkan. Ya, atau seperti kita dimatikan. Memang bahasanya pun pakai menggunakan bahasa amatana wa ilaihin nusyur ya. Dialah Allah yang telah mematikan dan hanya kepadanya tempat berkumpul. Suratul Fatihah adalah secara kata dan bahasa. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kursor saya di sini bisa dilihat Fatihah itu asal kata dari fa ya. Akar katanya fataha. Nah, ketika bicara tentang Al-Fatihah, ya memang tidak masuk langsung dalam kata-kata dalam ayat. Tetapi paling tidak nama Al-Fatihah itu kita kenal hari ini misalkan satu kata saja. Makanya salah satu kekhasan ya dari tadabbur itu memang harus seperti tarbiyah itu sendiri, seperti pendidikan apa tadrijian, bertahap, dan kita mungkin secara bertahap akan mengenali setiap hari. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk. Nah, kata fataha sekali lagi digunakan dalam Quran itu kita bisa temukan di dalam apa akar kata fataha itu ada 38 kali. Ya, dalam 8 bentuk ya, 8 forms di sini. Dalam 8 bentuk di situ. Nah, 16 kali fataha ya. Kemudian 1 kali tufattahu, 3 kali istaftaha, atau astaftihu gitu. Kemudian 1 kali fattah, ya fattah, salah satu nama Allah. Maha pembuka, al-fattah. Jadi kalau kita lagi tertutup ya otak kita, ulang-ulang aja kata ya fattah. Asal kata dari Fatahah, jadi kita harus cari dulu kata dasar dari Al-Fatihah. Nanti coba masuk kepada ayat yang pertama, Bismillah, bismi dengan nama. Kata ismun itu akar katanya apa gitu. Nah, itu perlu dicari nantinya. Nah, saya kira tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Di sini bisa klik Google aja akar kata ismun misalkan. Atau akar kata bismi, baknya dan isminya. Nanti bisa ketemu. Begitu akar katanya ketemu di situ, baru kita cari di sini ya, di Quran Dictionary atau di korpus Quran. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita memahami, ini juga ketika bicara tentang misalkan kata fataha, itu merupakan satu variabel atau satu topik dalam hidup kita. Misalkan kita ingin memahami tentang makna kemenangan. Kemenangan dalam Quran itu menggunakan kata apa saja? Nah, kita bisa cari dari kata kemenangannya. Bisa juga salah satu kata yang digunakan oleh Al-Quran tentang kemenangan itu adalah fathan, misalkan kata fathan mubina, kemenangan yang nyata. Terletaknya pada ayat mana saja. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan yang pertama kita akan menemukan kata fataha itu pada surah 2 ayat 76 ya, kata yang ke-15 dalam ayat itu ya, bukan dalam satu halaman. Ayat itu ada kata yang ke-15. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ikuti di sini, lihat ya, ketika Allah berfirman, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Apakah kalian berbicara dengan mereka dengan apa yang telah Allah bukakan atas kamu sekalian? Jadi tetap pertama kali kita mengartikan kata fataha itu adalah secara letterlek ya, secara bahasa atau secara etimologis, fataha itu artinya membuka.
Nah, hanya secara kontekstual atau secara tekstual, fataha itu adalah membuka, tapi kontekstualnya ketika membuka seperti membuka pikiran, membuka hati ya. Anak-anak sekalian hari ini terbuka hatinya? Halo? Ya minimal terbuka matanya dulu ya, jangan tidur ya. Terbuka matanya, terbuka kupingnya, terbuka hatinya untuk menyimak ya, untuk terus mengikuti apa yang dimaksudkan dari ayat demi ayat ini. Nah, ini baru satu kata fatah. Apa yang telah Allah bukakan atas kamu sekalian liyuhajukum bihi inda rabbikum. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, ketika kita membahas tentang Fatihah yang di dalam Quran itu disebut 38 kali, itu saja sudah memberikan semacam semacam pengayaan pada pikiran kita bahwa kalau kita membayangkan ada 76.000 katakan, berarti kita sudah ngambil 38 kali ini atau 38 kata. Jadi dengan memahami kata Fatihah berarti kita sudah memahami 38. Ya, itu contohnya. Nah, begitu hanya Bapak Ibu sekalian juga tinggal lihat kata yang kedua umpamanya dari ada pada surah 6 ayat 44 ya, kata yang ke-6 dalam ayat itu. Firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'." Nah, ini bisa kita buka kelengkapannya di sini. Ya, artinya kami telah membukakan. Ya, di sini bisa dilihat dalam bahasa Inggrisnya ya. Maka ketika mereka melupakan apa yang mereka telah diingatkan di sini, that by which they had been reminded. Ya, sudah diingatkan oleh Allah bahwa ada kehidupan ini, kehidupan itu, tapi tetap saja mereka melupakannya. Fatahna alaihim gitu ya. Maka kami bukakan atas mereka abwaba kulli syai'. Di sini pentingnya. Allahumma iftah lana abwaba rahmatika misalkan. Bukakan untuk kami ya Allah pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu. Maaf ya, kadang-kadang kita berpikir misalkan dia tidak beriman pada Allah, nggak percaya pada Allah, boro-boro kenal Allah sujud ruku, tapi kenapa dia tetap kaya? Bahkan ketika diingatkan dengan Quran, mungkin mereka mengatakan, saya nggak pakai Quran juga sudah jadi orang kaya. Dengan Quran pun saya bisa hidup begitu ya. Nah, disinilah banyak sekali yang kemudian mereka menutup diri dan tidak bisa membuka diri. Tetapi oleh Allah kemudian dibuka yang lain. Apa itu? Katakanlah pintu rezekinya seluas-luasnya. Dia sukses di tambang, dia sukses. Sehingga menjadi konglomerat yang besar. Uangnya triliunan misalkan untuk diri pribadinya, apalagi untuk keluarganya. Hatta idza farihun, namun pada saat mereka itu bergembira bima utu dengan apa yang mereka diberikan, kata Allah, akhadnahum bagdatan fa idzahum mublisun. Kami ambil mereka. Asal kata akhadha itu kami ambil. Kami ambil, tapi di sini lebih kata-kata akhadna di sini sering kemudian konteksnya diartikan dengan arti kami siksa mereka atau kami timpakan kepada mereka musibah, penderitaan dan lain sebagainya. Nah, saat itulah mereka mublisuna ya. Mublisun nanti bisa dilihat dari kata ba la sa ya. Ba lam sin ya. Kalau belum tahu apa artinya, nah ini sebenarnya cukup dengan satu ayat ini luar biasa pemikirannya. Jadi mereka di sini asal kata mublis itu despair ya, kayak orang kebingungan gitu ya. Makanya iblis itu kan kalau ada akar katanya dari ablasa yublis, mublis itu tukang menciptakan kebingungan gitu. Bikin orang ragu terus gitu ya. Nah, itu juga bisa difahami ya dari kata itu ya. Kalau hadirin sekalian akan kembali ke sini
ya ke Quran Dictionary, tinggal lihat di kata ba, misalkan dari ba itu nanti ada lam sin. Silakan dilihat. Saudara-saudara sekalian, itulah pendekatan kata ya. Saya ingin tambahkan langkah kedua yaitu fiqhul munasabahnya. Fiqhul munasabah itu intinya adalah memahami korelasi atau hubungan. Nah, kalau di sini misalkan fatahah hubungannya dengan Allah jelas. Allah sebagai the subject, sebagai pelaku untuk membuka. Nah, kemudian hubungannya dengan kalian. Terus apa yang dibukakan? Kenapa dibukakan? Untuk apa? Nah, as'ilah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan as'ilah tadabburiyah ya. Pertanyaan-pertanyaan tadabbur Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu, nggak apa-apa. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari keraguan, bukan. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau keraguan itu biasanya dengan bahasa tasaulat ya, mempertanyakan. Oh, masa sih harus begini? Masa sih kenapa kita harus berjilbab? Kenapa kita harus sujud ruku dan sholat segala macam? Tapi kalau model pertanyaan, kenapa kita harus sholat sebagai hamba Allah atau sebagai manusia? Nah, itu untuk mencari tahu. Jadi ketika kata fatah itu begitu strategis ya dalam hidup kita, maka Allah menjadikan kata Al-Fatihah sebagai nama surah pertama dalam Quran. Ya, tentu bukan pertama kali diturunkan, nanti juga kalau perlu nanti sesekali Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian merujuk kepada tafsir berdasarkan turunnya mulai dari surat Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil, Al-Muddathir, kemudian masuk ke Al-Fatihah dan seterusnya. Itu juga ada yang diturunkan di Makkah apa saja, kemudian ayat-ayatnya apa saja. Nah, begitu halnya yang diturunkan di Madinah, surahnya apa saja, ayat-ayatnya apa saja, itu sudah dikompilasi juga, dikumpulkan oleh para ulama. Bahkan ada yang menulis dengan pendekatan tafsir itu ya, sampai disebut tafsir kontemporer berdasarkan susunan turunnya. Nah, saya pikir sebagai sebuah kajian pengayaan, silahkan saja sesuatu yang semakin memperkaya kita. Agar kita tahu ya, kronologi pembentukan masyarakat atau bangsa waktu itu oleh Nabiullah Muhammad SAW dengan panduan Quran mulai dari surat Al-Alaq, di situ dimulai dengan Iqra, yaitu bekal membaca. Karena dengan membaca berarti kita harus membuka pikiran hati kita, membaca situasi sosiologis masyarakat waktu itu, bagaimana mereka menjadi pedagang, kemudian yang suka ke Syam, kemudian ke Yaman dan lain sebagainya. Nah, itu keterbukaan pikiran seperti itu sangat luar biasa. Sehingga pendekatan tafsir itu monggo silakan sebagai sebuah upaya pengayaan. Tetapi untuk tadabbur bacaan itu sudah sangat-sangat sempurna, karena memang mayoritas ya para ulama cenderung bahwa susunan kitabullah yang jadi mushaf ini atau dalam mushaf ini bukan karya para ulama, apalagi para sahabat waktu itu misalkan. Mereka berijtihad. Maka ada yang mengatakan at-tartib al-ijtihadi, tetapi sebagian besar lebih cenderung kepada at-tartib at-tauqifi. Ya, tauqifi itu memang itu dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta para sekretaris wahyu menuliskannya, ya beliau mengatakan letakkan surah ini pada surah ini atau setelah surah ini, sebelum surah ini. Letakkan ayat ini di dalam surah ini dan seterusnya. Ya, ketika ayat-ayat ini tidak turun sekaligus dalam satu surat. Seperti surah Al-Baqarah kan tidak sekaligus 286 langsung prok begitu. Tersusun misalkan malam pertama, kedua terus kita, atau minggu pertama, kedua sepanjang di sana. Nah, di tengah-tengah surah itu juga kerap kali turun surah lain termasuk ayat-ayat yang lain. Nah, bagaimana bisa membedakan kalau tidak berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan
surah-surah itu secara terpisah dari surah yang lainnya, begitupun ayat-ayat yang lainnya diletakkan dalam surah yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa difahami ya dan diikuti ya perkembangan. Nah, dalam konteks munasabah tadi, ya, pertama tentu kita menghubungkan kata fataha ini Bapak Ibu sekalian dengan kata lain. Apa hubungannya dengan apakah kalian mengajak bicara kepada mereka? Apa konten pembicaraan itu? Yaitu tentang apa yang telah Allah bukakan kepada kamu sekalian. Ya, jadi ada hal-hal yang ketika Allah telah membukakan kepada kita semacam informasi, semacam pengetahuan, bahkan bekalan, ada yang nggak perlu kemudian kita cerita pada orang lain misalkan. Walaupun namanya kenikmatan Allah juga diperintahkan untuk kita ceritakan ya. Fa'amma binikmati rabbika fahadith. Tapi ketika diceritakan itu justru yang diajak ngomong misalkan, dia sangat benci terhadap Quran, sangat tidak suka dengan kitabullah, itu reaksinya akan berbeda begitu. Itu kan ya, tidak ada sedikit pun kepenasaranan dia untuk mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya. Tapi yang ada apa? Ditentang, diperdebatkan. Ya, ketika disampaikan tentang ini, mereka mengatakan, emang kita mau dibangkitkan sementara kita sudah jadi tulang belulang nih. Ya, ada seseorang cari misalkan ke satu tempat, dia menemukan tulang belulang, bahkan ada yang sudah rapuh begitu tulang belulang. Yang sudah rapuh kayak gini akan dibangkitkan nih Muhammad. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan bukan pertanyaan untuk mencari tahu kebesaran keagungan Allah pada saat Allah nanti membangkitkan manusia dari kematiannya, dari kehancurannya, dari tinggal apa itu katanya tinggal tulang bokongnya aja begitu. Selebihnya udah hancur. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pertanyaannya akan berbeda dari dua sisi yang berbeda pula. Nah, kemudian dengan kata membuka, siapa yang membuka? Allah liyuhajukum, ya, di sini kata-kata yuhajukum ya dari kata-kata hajja ya huj sengaja. Tapi kata-kata yuhajukum itu lebih kepada kecenderungan berdebat, memperdebatkan, berdebat dengan kalian tentang hal itu misalkan inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Nah, saya ingin menekankan pada sedikit pengantar ini dengan bagaimana kita bisa membedakan sekali lagi atau mengkorelasikan ya perbedaan antara kata dengan kata yang lain. Nah, itu baru setiap kata dengan kata di dalam satu ayat misalkan. Nah, nanti ya kita lihat yang ini ya misalkan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat yang ini ayat di dalam surah 6 ayat 44. Nah, kata-kata nasu berhubungan dengan zukiru, berhubungan dengan fataha, berhubungan dengan pintu kulli syai, pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu, ya, hubungan antara keterbukaan dengan kegembiraan. Ya, kegembiraan dengan apa yang telah diberikan. Kemudian bagaimana perbuatan dan perilaku seperti ini akhirnya berujung di sini. Berujung mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk siksaannya itu kebingungan dalam hidup. Ya, mereka bingung menentukan kehidupan, itu sudah merupakan siksaan, saudara-saudara sekalian. Nah, itu dalam konteks kata demi kata. Nah, belum kalau kita bicara dalam konteks ayat ini ada dalam surat 6 tadi misalkan ayat tadi adanya di dalam surat Al-Baqarah. Adakah hubungannya ayat ini diletakkan di dalam surah itu? Nah, munasabah diawali dengan sebuah pertanyaan, apa hubungannya? Bagaimana Allah menghubungkan seperti ini dengan yang ini? Yang paling populer tentu wal asri, demi waktu, innal insana, sungguh manusia itu, lafi, sungguh, dalam khusrin, kerugian. Dua kali taukid penguatan, inna, sesungguhnya, la, lamnya juga menegaskan dan menguatkan, dalam kerugian.
Nah, itu kan merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan secara universal terhadap yang namanya manusia, kapan dimanapun dia berada. Selama dia manusia pasti rugi. Ini dalam petunjuk Allah sebagai pencipta manusia. Nah, di situ perlu adanya kita memahami juga konteksnya. Ketika siapa ini yang bicara tentang ini? Yang bicara tentang ini ya Allah. Allah itu siapa? Pencipta manusia, pencipta alam semesta, dan pencipta seluruh kehidupan. Coba dihubungkan antara itu. Ya. Nah, dengan menghubungkan antara satu kata dengan kata lain, satu konsep dengan konsep yang lain, satu makna dengan makna yang lain, begitu hanya sesudah kita fahami maknanya tadi, kita hubungkan dengan realita kehidupan kita, dengan sejarah masa lalu, dengan hari ini dan hari esok atau yang akan datang. Disitulah tadabbur begitu semakin menarik, kemudian kita bisa mengambil semacam pelajaran berharga yang luar biasa. Nah, di sini apa akibatnya mereka tetap melupakan apa saja yang Allah ingatkan pada mereka tentang hidup, ya, bahwa hidup itu ada dunia, ada akhirat, ada kehidupan, ada kematian. Saya sempat melihat ada satu tayangan video kelihatannya itu. Ya kalau tidak salah yang merilis hasil riset dari pertanyaan apakah benar ada hari kehidupan setelah kematian ini. Mereka membuat riset kayak begitu. Ya, mereka membuat riset kayak begitu. Cuman yang nggak bisa diriset itu kalau orang sudah mati itu nggak bisa ngeriset dan tidak bisa juga diriset. Yang bisa diriset itu hanya artinya tidak bisa diteliti. Yang bisa diteliti cuma tulang belulangnya saja. Sementara tulang belulang itu kemudian bisa menjadi porak-poranda dan rapuh ketika ditinggalkan oleh ruhnya. Pertanyaan terbesar adalah tentang adanya kehidupan setelah kematian itu. Itu menyangkut masalah ruh. Apakah ruh juga ikut mati? Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, mohon maaf. Kalau bahasan ini kalian menjadi bingung, jangan ya. Tetap kita minta pada Allah, ya Allah beri saya pemahaman. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sulit bagi kita. Alhamdulillah kita mendapatkan kitabullah yang memberikan informasi bersumber dari Allah pencipta manusia, yang manusia diciptakan terdiri dari jasad dan ruh tadi, menceritakan, menginformasikan, bahkan membimbing kita bagaimana kita merawat tubuh kita dan ruh kita sekaligus. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya kira itu langkah kedua terkait dengan metodologi tadabbur kita. Saya pertajam dan saya contohkan di sini Bapak Ibu sekalian. Langkah ketiga disitulah selanjutnya dan tinggal pengambilan petunjuknya. Jadi dari ayat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kira-kira silahkan anak-anakku sekalian ada nggak nih yang berani mengajukan salah satu kesimpulan? Apa sih? Kan tadabbur ini untuk mengambil pelajaran, terutama apa sih akibat orang yang senantiasa menutup dirinya bahkan selalu melupakan apa yang Allah ingatkan kepada mereka. Ada Pak Marijo mau memberikan inspirasinya dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan begitu kira-kira? Belajar tentang akibat atau ada satu konsep ya dari ayat ini yang bisa menjadi petunjuk. Makanya langkah ketiga adalah fiqhul ihtida. Bagaimana kita memahami aspek petunjuk yang kita pahami dari Fatahah. Tapi dalam ayat ini kan Fatahah hubungannya dengan melupakan zikir pada Allah. Zikir itu kitabullah maupun pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan. Dia pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu dan lain sebagainya, atau menutup diri, udahlah gue nggak mau pusing dengan urusan agama, ya.
Ya, jadi agama itu sebagai sebuah beban ya, bukan sebagai solusi buat kehidupan yang membantu cara hidup dia. Nah, begitu halnya dengan yang lainnya. Silahkan di YouTube ada pertanyaan terkait dengan tadabbur. Apa akibat buruk kalau kita tidak mau tadabbur? Nah, itu secara eksplisit ya Pak Aceng. Pak Aceng, secara eksplisit ini dari siapa tadi Pak Acep? Haji Muhammad Hendi ya. Oke, Haji Muhammad Hendi di Has TV ada pertanyaan seperti ini. Itu sudah secara eksplisit atau secara jelas Allah sudah firmankan. Pertama, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadabburkan Al-Qur'an? Mereka siapa? Siapa saja sebenarnya, tetapi yang dalam sejarah ini pentingnya tafsir, memahami sababun nuzul walaupun tidak keharusan utama. Karena pelajaran tidakkah mereka mentadabburkan Al-Qur'an? Kita nggak boleh mengatakan itu kan buat orang Yahudi, itu kan buat orang munafik, bukan buat saya. Dalam tadabbur tidak ada bahasa seperti itu. Walaupun konteksnya katakanlah itu untuk mereka atau sebab turunnya adalah teguran kepada mereka atau tantangan kepada mereka yang tidak beriman. Khususnya saat itu adalah Yahudi atau munafik. Tapi ini berlaku juga buat siapapun yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran. Apakah kita termasuk di dalamnya? Bisa. Kapan saja kita tidak mentadabburkan Al-Quran ini, maka akibatnya di sini. Lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya mereka akan menemukan di dalam Quran itu ikhtilafan katsiran. Ikhtilaf, perselisihan, benturan. Loh kok katanya manusia diciptakan dari tanah, tapi di sini kok diciptakan dari air mani? Kenapa bisa terjadi begitu? Ikhtilafan, perselisihan, benturan yang banyak, kontradiksi satu kata dengan kata lain. Di dalam perundang-undangan ini, Mas Aji ya, Mas Aji atau Kang Aji atau Bang Aji, ya silakan apa aja di sini boleh diketik. Ya kita bisa saja kemudian di dalam konteks perundang-undangan hasil riset atau penelitian dari lembaga ya semacam lembaga perundang-undangan semacam law center gitu pernah melakukan penelitian terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Ternyata mereka menemukan tidak kurang dari 100 undang-undang produk legislasi kita di tingkat nasional itu satu sama lain saling berbenturan, bahkan ikhtilaf itu saling terjadi perselisihan. Kenapa? Karena terjadi di situ kepentingan yang berbeda. Maaf ya, kepentingan kehutanan, ingin hutan itu menjadi hutan yang tetap lebat, mengkontribusikan setiap pagi kita segar ya, oksigen dengan pepohonan yang rindang segala macam. Nah tiba-tiba dinyatakan di gunung itu yang lebat hutannya ternyata ada katakanlah nikel atau ada emas yang kalau itu digali emas atau katakanlah batu bara umpamanya atau nikel lah. Kalau ternyata kalau digali ini cadangan nikel terbesar di dunia adanya di gunung ini, di bukit ini. Coba gimana kita mengkompromikan. Mengkompromikan antara dua kepentingan yang satu ini juga buat negara, ini sebagai negara. Yang satu menyumbang oksigen sehat, yang satu menyumbang nikel untuk bahan baterai. Anakku sekalian, kita bisa menjadi produsen baterai mobil terbesar di dunia dengan nikel kita katanya di wilayah Konawe itu di sana yang sekarang ternyata sudah digali, sudah dieksploitasi. Konon dari beberapa tayangan video terlepas hoax atau tidak, yang jelas ini antisipasi kita nih Mas Haji. Ya hati-hatilah jangan sampai kalau benar itu mau
eksploitasi jangan sampai merusak hutan, merusak ekosistem dan ekologinya. Nah, istilah ekologi anak-anakku sekalian silahkan cari istilah itu. Apa sih Ustadz ngomong ekosistem? Silahkan cari di Google, jadi ditanya sama siapapun. Nah, disinilah itu kita bersama-sama. Jelas ya, itu yang pertama seperti itu. Ya, mengkompromikan antara undang-undang pertambangan dengan undang-undang kehutanan itu nggak mudah. Tapi kalau kembali ke Quran, kita akan menemukan keharmonisan. Bagaimana keharmonisan itu bisa terjadi antara masalah dengan masalah yang lain? Karena Quran dari Allah yang maha tidak berkepentingan dengan makhluknya. Al-Ghani, maha kaya. Itu jawaban satunya. Yang kedua, jawabannya juga pada ayat berikut. Kemarin sudah dikatakan oleh Ustaz Suwanto ya. Ketika Allah berfirman dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Qur'an atau hati mereka yang sudah terkunci? Itu akibatnya. Sehingga di situ bisa disimpulkan kalau tidak mentadabburkan Al-Quran, Quran hanya dibaca. Kemarin sudah disinggung bagaimana nasib orang khawarij, hafal Quran, sholat tahajudnya, tilawah Qurannya, kemudian biasa. Tapi semua yang mereka kerjakan bukan berimanan, hanya tradisi sampai ke kerongkongan. Kami dengan baik dengan pemahaman yang sebenarnya. Makanya antara menghafal Quran di sini juga Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami di Akib Al-Qudwa Islamic Boarding School berusaha sedapat mungkin target hafal 30 juz itu salah satu keniscayaan. Tapi ada keniscayaan yang sangat jauh lebih mendasar adalah bagaimana Quran itu jadi pedoman hidup sampai kita membentuk karakter Qur'ani seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya, apa sih akhlak Rasulullah SAW itu? Ya, beliau menjawab, kalian nggak baca Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Begitu jawaban Aisyah. Nah, kita membangun akhlak umat bangsa bahkan manusia secara keseluruhan dengan Quran. Karena dengan Quran ini tidak ada kontradiksi, satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, satu konsep dengan konsep yang lain. Tadi misalkan ketika dalam satu ayat mengatakan manusia diciptakan dari tanah, di ayat lain diciptakan dari sari tanah, segumpal darah, segumpal daging. Nah, itu di dalam surat Sajdah sudah dikompromikan. Memang ada informasi terpisah khusus ketika manusia diingat. Dan itu juga konteksnya boleh dipahami Mas Aji ya. Misalkan ketika ayat ini menyebutkan manusia berasal dari tanah. Itu konteksnya apa? Apa konteks menjelaskan proses kejadian manusia atau menjelaskan asal jadi manusia? Sehingga kalau kamu dari tanah tuh nggak perlu kamu sombong gitu. Nah, sementara ayat yang lain, surah yang lain ketika bicara tentang proses kejadian manusia itu agak dirinci, misalkan dalam Sajdah min sulalatin min tin misalkan dari pati tanah. Dalam surat Mukminun dijelaskan lebih rinci lagi, kemudian menjadi setetes air mani, dari setetes air mani kemudian menjadi, karena apa yang kita makan tuh anak-anak sekalian itu jadi nutrisi, dan nutrisi itu nanti sebahagiannya disisihkan menjadi tadi bagi hormonnya mulai berkembang dengan baik, memasuki usia balik, usia dewasa, dari nutrisi dan makanan yang berasal dari tanah. Makanan dan minuman kita ini berasal dari tanah, makanan terutama. Dan kemudian ada bahasa sulala, sarifati tanah. Sarifati tanah itu apa? Nutrisi misalkan, kemudian protein atau karbohidrat dan sebagainya. Itu kemudian menjadi yang disebut dengan setetes air mani bahasanya. Setetes air mani kemudian ketika dibuahi menjadi, nah di situ ada proses hidup berikutnya menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, ditutup lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Begitu Mas Haji, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan insya Allah sehingga kita sadar tentang proses kejadian. Nah, ini proses kejadian bisa nanti dengan sains dan teknologi, misalkan tentang embriologi, ilmu tentang janin umpamanya. Nah, sementara kalau kaitan dengan tanah, kita diciptakan dari tanah, itu lebih kepada psikologi, bagaimana kita tidak menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Terkait, ya, apa lagi? Dari ya, Hazik Azza. Terkait dengan menumbuhkan keimanan terhadap yang gaib seperti mengimani, mempercayai antara kebangkitan kehidupan setelah kematian, bagaimana kiat-kiat memperkuat keimanan kita? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Saya kira bukan hanya saya ya Ustadz yang ada di sini, bahkan tidak di sini teman-teman yang punya pengalaman. Disinilah maksudnya Mas Hadik ya, kita untuk berkontribusi begitu ya pengalaman kita masing-masing. Nah, yang saya sampaikan juga adalah berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman saya secara pribadi. Tidak, bagaimana kita memahami dan menguatkan keimanan terhadap yang gaib. Satu hal yang saya ingin sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling tentu saja sempurna ketika menjelaskan sesuatu yang gaib kepada kita. Dan satu hal juga yang perlu difahami bahwa setiap yang gaib itu selalu direpresentasikan dengan yang sifatnya empirik, sifatnya fisik itu. Maaf, kenyang itu atau bahasa lainnya diindikasikan, indikator. Saya tanya, indikasi kenyang itu apa? Halo? Atau indikator orang kenyang itu apa? Hah? Kan kita mengatakan kenyang itu kelihatan nggak? Kenyang kan nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah perutnya buncit. Perutnya sekarang jadi yang tadinya katakanlah melengkungnya ke dalam gitu ya Pak Aceh. Orang lagi lapar gitu atau rata kita lagi kelaparan atau kelihatan di raut wajahnya. Tapi pada saat dia ya tidur terus begitu, jangan-jangan kekenyangan umpamanya salah satu indikator orang kenyang itu dia tidurnya nyenyak umpamanya. Ya. Nah, hubungan antara tidur dengan kekenyangan umpamanya itu juga terlihat. Inilah Mas Hadik, saya mencoba menangkap ketika ada yang namanya ada yang namanya iman, ada yang namanya takwa. Iman itu dalam hati. Nggak ada satupun yang tahu dia beriman atau tidak beriman kepada Allah. Nah, setiap keimanan, apapun bentuknya, termasuk keyakinan terhadap kitabullah, indikator bahwa dia itu beriman kepada kitabullah dengan dia membacanya, memperhatikannya, menganalisanya, bahkan yang terpenting bagaimana dia bawa tuh kitabullah ini, baik fisiknya dalam bentuk mushaf Quran atau dalam bentuk hafalan kemanapun sebagai petunjuk hidupnya, sehingga dia tidak melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan kitabullah itu, Mas Hadid. Itu contoh misalkan dalam menjelaskan sesuatu yang gaib, kerap kali Allah menjelaskan dengan sesuatu yang empirik. Empirik itu sesuatu yang bisa dikenali dengan mata kita. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa takwa itu adalah hal yang bersifat empirik. Kalau orang disebut beriman, kelihatan dia sholat 5 waktu. Kalau perempuan nutup aurat dengan baik, di samping tetap sama sholat 5 waktunya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, begitu hanya dalam penjelasan-penjelasannya. Dari penjelasan-penjelasan gambaran seperti itu juga masuk pada penguatan. Sehingga dengan bertakwa kita semakin menguatkan iman kita. Dengan takwa itu lebih simpelnya artinya takwa itu pengalaman. Lebih jauhnya adalah peradaban. Kelihatan. Semakin kita mengalami sujud dengan indah nikmat,
maka semakin yakin bahwa sujud itu memang mendatangkan ketentraman kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, antara iman takwa menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk menjabarkan iman takwa. Kan di awal juga selalu saya kutip ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gimana kita menyempurnakan iman itu? Iman pada Allah. Semakin yakin pada Allah, baca kitabullah. Semakin tergambar. Bahkan dengan tadabbur ini salah satunya cara kita menguatkan iman dan takwa kita. Karena pada saat kita misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kok Bismillah ini atau Basmalah itu setiap surah Quran kecuali At-Taubah, tentu ada makna dan maksud tertentu, selalu diawali dengan Bismillah. Apa sih Bismillah itu? Coba baca. Ismun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan nama Allah itu banyak, 99 diantaranya. Tapi yang dimunculkan di sini kok Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Apa akibat dari pemahaman itu? Akibatnya kita akan merasakan bahwa kalau memang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak ada satupun kata, kalimat, risalah bahkan yang Allah tunjukkan pada manusia kecuali karena Allah sayang pada kita. Allahu Akbar. Nih Mas Hadik, kalau kita sudah sampai kepada Mas Aji juga, kalau kita sudah sampai pada kesimpulan, tidak ada satupun kata, kalimat, petunjuk, apalagi kitabullah, peristiwa, takdir, qadha, qadar menimpa diri kita, kecuali karena Allah sayang pada kita. Kalau sudah sampai pada kesimpulan itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Halo? Nah, tinggal langkah kedua, langkah keempat ya, setelah kita ambil petunjuk dari situ, maka kita ngambil namanya fiqhul idarah. Fiqhul idarah artinya bagaimana kita mengelola, memanage diri ini untuk senantiasa husnudzan pada Allah, terjaga husnudzan pada Allah, semakin yakin dengan Allah, dan puncak keyakinan itu nanti ada pada saat kematian terjadi. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dikorelasikan, hubungkan di situ. Sembah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian. Karena kalau orang sudah mati tadi maupun di riset kayak apa juga susah. Nggak bisa. Apalagi meriset atau meneliti tentang ruh. Allah sudah cukupkan pengetahuan untuk kita. Yang diperlukan. Allah tahu tentang alam ini. Ilmu Allah kan digambarkan bisa jauh lebih banyak dari 7 lautan yang ada. Ketika orang menggunakan lautan yang begitu besar ini dijadikan tinta, ilmu Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Atau tidak akan tercatat sekalipun, kecuali mungkin hanya setetes air dari tetesan jarum yang kita celupkan, begitu netes, itulah ilmu Allah yang tercatat oleh kita. Jadi masih banyak pengetahuan, informasi tentang alam yang Allah tidak ceritakan pada kita. Bahkan nama-nama Dia pun ada yang dalam sebuah doa akan jelas. Ada yang dikip, dijaga, hanya Allah lah yang tahu nama besar Allah itu apa saja. Kenapa? Nggak diceritakan pada kita. Persoalannya kapasitas kita. Handphone ini ada kapasitasnya. Laptop ini ada kapasitas terbatas. Begitupun otak manusia, jiwa manusia, hati kita. Hati kita kalau disampaikan berbagai informasi meledak nantinya. Bahasa kasarnya begitu. Allah sampaikan dalam kitabullah sebatas yang diperlukan untuk hidup kita. Yang tidak ada konsekuensi dalam hidup, Allah tidak akan jelaskan. Misalkan, apa sih pentingnya kita mengatakan atau kita memikirkan dari mana itu malaikat diciptakan, seperti apa malaikat diciptakan? Apa kepentingannya kita memahami itu? Cukup malaikat ada, malaikat itu tercipta dan diciptakan dari
cahaya yang sangat halus ya, min jismin latif, dulu di pesantren suka dibilang, dari zat yang begitu lembut, kelembutannya sampai tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kalau nano tadi saja masih bisa dilihat, ini malaikat pakai alat apapun untuk melihat nano masih belum terlihat. Apakah kemudian kita mengatakan tidak ada? Kita ngelihat sekarang cuma ngelihat lampu di sini, kemudian ngelihat banner. Nah, antara banner ini atau lampu dengan mata saya, ada apa di sini? Nggak kelihatan. Apakah kita mengatakan tidak ada? Oh, ternyata setelah kita lihat pakai sebuah alat bantu teknologi, oh, betapa banyak di sini. Termasuk, mohon maaf, COVID-19, Corona. Ya, bagi kita yang tidak punya alat dan tidak mendalami itu, kita tidak pernah tahu ada atau tidak. Tapi kita tetap yakin dengan hasil penelitian yang ada bahwa corona itu ada. Yang terpenting tadi akibatnya. Nah, tadabbur itu memikirkan bagaimana kita mengantisipasi akibat tersebut tadi. Maaf kalau agak kepanjangan penjelasannya ini, karena memang agak sedikit perlu untuk dipertajam, mengingat subhanallah ya, begitu luasnya kitabullah ini dan pendekatan yang sudah dilakukan terhadap kitabullah, berbagai riset itu macam-macam. Dari sisi katanya, bahasanya, isi kandungannya, sejarah segala macam ya. Belum lagi kalau diteliti satu kata demi kata. Nasu, lupa. Lupa itu kan bagian dari kondisi psikologis. Coba, lupa itu apa sih? Nah, itu bisa diteliti. Ingat tuh apa? Ingatan tuh apa? Itu bisa diteliti. Fisiknya kayak apa? Ya, ingatan tuh adanya di mana gitu? Apakah ada di long term memory atau ada di short term memory ya? Memori jangka pendek, memori jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kayak begini nih, ngomong, masuk, paham, udah. Tapi tersimpan enggak? Kalau sudah tersimpan namanya ada di memori jangka panjang. Ini jangka pendek aja. Nah, orang bisa nggak menyimpan yang ketahui ini. Nah, ini kita perlu ada orang yang memahami atau berkontribusi dalam konteks ilmu tentang lupa, ilmu tentang mengingat, ilmu tentang jiwa yang terbuka. Ini masalah psikologi semuanya, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Saya kira itu Pak Aceng. Yang terakhir kali dari situ penting kita menyiapkan sebuah proyek besar ke depan, yaitu bagaimana kita mengkontribusikan tadi pemahaman kita, rencana kerja kita, bahkan manajemen diri kita, manajemen masyarakat, keluarga, manajemen bangsa dan negara ini pada akhirnya menghadirkan peradaban. Fiqhul hadharah, memahami peradaban berbasis Qur'ani. Ketika Quran diturunkan di masa Nabi Muhammad SAW, sudah terbukti, sejarah telah menjadi evidence, bukti-bukti bagaimana Al-Quran menghadirkan peradaban dan bagaimana peradaban berbasis Quran itu merupakan peradaban yang sulit ditandingi oleh bangsa manapun juga atau oleh teori dan pengetahuan apapun juga. Karena ketika Quran dipahami secara komprehensif masuk ke manusia manapun, ke Arab bangkit dan menjadi bangsa yang hebat. Tentu ada masalah di situ, konflik terjadi, kemudian jatuh lagi. Islam kemudian pindah ke Afrika menggeliat menjadi bangsa yang luar biasa hebat sampai detik ini ketika Islam masih dipertahankan atau kitabullah masih dipelajari dengan baik, dihafal, dikaji dan kemudian diimplementasikan. Begitu hanya pada saat Quran masuk ke Eropa berubah dari sebuah negara yang gelap, dark age bahasanya, zaman kegelapan dicerahkan. Sehingga ada bahasa Renaissance ya, ada bahasa zaman pencerahan itu dirintis oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Islam waktu itu ya, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi dan tokoh-tokoh lain yang luar biasa. Nah, begitupun Islam ketika menyebar hari ini ke wilayah manapun, tak ada satupun di antara mereka manusia, kulit apapun, ras apapun, kecuali orang itu selalu enlightened, tercerahkan dengan kitabullah ini. Wallahu a'lam. Sulit membenci Quran, sulit takut kepada Islam ini. Karena Islam
tidak untuk mengkotak-kotakan kita atau hanya memberi kepentingan pada seseorang. Islam adalah kepentingan buat seluruh umat manusia. Makanya banyak kita menemukan kata-kata anas, anas, hai manusia, innal insan, manusia, 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 kapan dan dimanapun. Barangkali itu salah satu di antara ibrah di pagi yang berbahagia dengan Allah bukakan kita. Dan kita masih pada pengantar berikutnya Pak Aceng ya. Ya besok mudah-mudahan sudah bisa masuk pada kajian dengan 5 pendekatan surah Al-Fatihah. Ada berapa kata dalam surah Al-Fatihah dengan perbedaan yang ada. Kemudian kalau kita faham satu kata dengan kata yang lain, ada berapa yang bisa kita kompilasi dan kita himpun. Dari kata Allah saja pernah saya sampaikan, kata Allah disebut dalam Quran itu tidak lebih dari atau tidak kurang dari 2699. Artinya dengan memahami kata Allah, apalagi mengingat dan menghafalnya, berarti kita telah menyelesaikan 2699 kata Allah dalam Quran. Cuman yang 2699 itu nanti korelasinya dengan apa aja? Allah dengan misalkan alhamdulillah berhubungan dengan alam semesta. Allah nanti dengan menciptakan, Allah dengan manusia, Allah dengan pahala, dengan Allah dengan hari Allah. Allah adalah segalanya. Maka dalam tadabbur ini insya Allah kita akan fokus pada 3 konten atau 3 ontologi Quran yang saya simpulkan. Pertama, mengenal Al-Khaliq, dialah Allah, Sang Pencipta. Yang kedua, mengenal makhluk selain Allah adalah makhluknya. Dan apakah itu nama manusia, bahkan kehidupan yang tadi abstrak ataupun yang konkret, itu semuanya makhluk Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi dan berhubungan dengan Allah yang maha mengatur antara dia dengan manusia. Sebagai apa dia dan sebagai apa yang namanya makhluk ini. Hubungan ini penting dan ada pada risalah. Kitabullah adalah sumber dari risalah itu. Akan menjelaskan konkretnya bagaimana manusia ini khususnya dan alam semesta pada umumnya. Hubungannya dengan yang maha menciptakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.